Kalau kita berbicara dengan infrastruktur modern di Asia Tenggara, kebanyakan orang akan langsung memikirkan Singapura. Sebagian lainnya mungkin menyebut Malaysia dengan jalan tol yang rapi dan kota-kota yang tertata. Itu jawaban yang selama ini dianggap wajar. Tapi hari ini ada sesuatu yang mulai berubah. Sebuah negara yang dulu sering dipandang lambat dalam pembangunan, kini justru membuat banyak pihak terdiam. Negara itu adalah Indonesia. Perubahan ini bukan sekedar persepsi. Ini adalah realitas yang mulai dilihat, dirasakan, dan bahkan dipelajari oleh negara lain. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah Filipina. Negara kepulauan itu yang selama bertahun-tahun bergulat dengan tantangan konektivitas, kini mulai melirik Indonesia sebagai referensi baru. Bukan tanpa alasan, bukan pula sekedar tren sesaat. Ada sesuatu yang sedang terjadi di Indonesia. Sesuatu yang cukup besar hingga mengubah arah pandang negara lain di kawasan ini. Untuk memahami kenapa hal ini bisa terjadi, kita perlu melihat konteks Filipina terlebih dahulu. Filipina bukan negara kecil dengan satu daratan yang mudah dihubungkan. Negara ini terdiri dari lebih dari 7.000 pulau. Bayangkan kompleksitas yang harus mereka hadapi setiap hari. Menghubungkan satu pulau ke pulau lain bukan hanya soal membangun jalan, tetapi juga pelabuhan, bandara, dan sistem logistik yang efisien. Infrastruktur bagi Filipina bukan sekedar simbol kemajuan. Infrastruktur adalah kebutuhan mendasar untuk menjaga ekonomi tetap hidup. Selama bertahun-tahun, Filipina mencoba berbagai pendekatan untuk mengatasi tantangan tersebut. Namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Kemacetan di Manila masih menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Distribusi barang masih tidak merata. Harga kebutuhan pokok bisa sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Dalam kondisi seperti ini, Filipina mulai mencari contoh yang lebih relevan dengan situasi mereka. Dan disitulah Indonesia mulai masuk ke dalam radar. Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan yang sangat penting, yaitu sebagai negara kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks. Namun dalam satu dekade terakhir, Indonesia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak hanya berbicara tentang pembangunan, tetapi benar-benar melaksanakannya dalam skala besar dan dengan kecepatan yang tidak banyak diperkirakan sebelumnya. Salah satu simbol paling jelas dari perubahan ini adalah proyek Ibu Kota Nusantara. Indonesia memutuskan untuk membangun ibu kota baru dari nol di Kalimantan. Ini bukan proyek kecil, ini adalah proyek raksasa dengan nilai investasi puluhan miliar dolar. Yang membuat dunia terkejut bukan hanya skalanya, tetapi keberanian untuk memulai dan menjalankannya. Banyak negara memiliki wacana besar, banyak pemerintah mengumumkan rencana ambisius, namun tidak semua benar-benar mengeksekusi. Disinilah Indonesia menunjukkan perbedaan. Ketika negara lain masih berdiskusi tentang kemungkinan memindahkan pusat pemerintahan, Indonesia sudah mulai membangun jalan, kantor, dan infrastruktur pendukungnya. Bagi Filipina, ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia bukan hanya punya visi, tetapi juga kemampuan untuk mewujudkannya. Namun, kekuatan Indonesia tidak berhenti di satu proyek saja. Dalam sektor transportasi darat, perubahan yang terjadi juga sangat signifikan. Dalam kurun waktu sekitar 10 tahun, Indonesia berhasil membangun ribuan kilometer jalan tol baru. Salah satu yang paling dikenal adalah jaringan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya. Apa yang dulu dianggap sulit karena kepadatan penduduk dan kompleksitas lahan, kini menjadi kenyataan yang bisa digunakan setiap hari. Dampaknya sangat terasa. Waktu tempuh berkurang drastis, distribusi barang menjadi lebih cepat, aktivitas ekonomi di berbagai daerah meningkat. Ini bukan hanya soal kenyamanan berkendara, tetapi tentang bagaimana infrastruktur bisa menggerakkan roda ekonomi secara menyeluruh. Filipina melihat ini sebagai sesuatu yang sangat relevan dengan kebutuhan mereka. Di sisi lain, Indonesia juga menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam hal pemerataan pembangunan. Infrastruktur tidak hanya dibangun di kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan. Jalan, pelabuhan, dan fasilitas lainnya mulai hadir di wilayah yang dulu sulit diakses. Ini menciptakan peluang baru bagi masyarakat lokal dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Bagi Filipina, pendekatan ini terasa lebih dekat dengan realitas mereka dibandingkan model pembangunan yang terlalu berfokus pada kota besar. Karena pada akhirnya, tantangan utama negara kepulauan adalah bagaimana memastikan bahwa semua wilayah bisa terhubung dan berkembang bersama. Salah satu program yang sangat menarik perhatian adalah konsep tol laut. Indonesia mengembangkan sistem logistik berbasis jalur laut yang menghubungkan berbagai pelabuhan di seluruh kepulauan.
Kapal-kapal kargo beroperasi secara terjadwal, membawa barang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan biaya yang lebih efisien. Hasilnya mulai terlihat. Perbedaan harga barang antara wilayah barat dan timur Indonesia yang dulu sangat tinggi, kini perlahan menurun. Distribusi menjadi lebih merata. Ekonomi lokal di berbagai daerah mulai bergerak lebih aktif. Bagi Filipina, ini bukan sekedar program, tetapi sebuah model yang bisa diadaptasi untuk mengatasi masalah serupa di negara mereka. Kemudian ada sektor penerbangan yang juga mengalami transformasi besar. Indonesia tidak hanya membangun 1 atau 2 bandara besar, tetapi meningkatkan kapasitas di banyak titik sekaligus. Salah satu contohnya adalah Bandara Internasional Yogyakarta yang dibangun dengan konsep modern dan kapasitas yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, ada juga Bandara Kertajati yang diproyeksikan menjadi salah satu hub penerbangan baru di Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia memahami pentingnya aksesibilitas, bukan hanya mengandalkan satu pusat, tetapi menciptakan banyak titik konektivitas yang saling terhubung. Filipina yang masih menghadapi masalah kepadatan di bandara utama mereka melihat ini sebagai strategi yang sangat masuk akal. Namun mungkin yang paling mengejutkan dari semua ini adalah bagaimana Indonesia membiayai pembangunan tersebut. Proyek-proyek besar tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Indonesia berhasil menarik investasi dari berbagai negara, termasuk melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative. Selain itu, ada juga kerjasama dengan Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain. Yang membuatnya semakin menarik adalah penggunaan skema Public-Private Partnership atau PPP. Melalui model ini, sektor swasta ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini memungkinkan proyek berjalan lebih cepat tanpa sepenuhnya membebani anggaran negara. Bagi Filipina, model ini memberikan gambaran bahwa pembangunan besar bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Tidak hanya itu, Indonesia juga memanfaatkan kekuatan sumber daya manusia lokal. Banyak proyek infrastruktur dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri seperti Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Adikarya. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang membangun kapasitas nasional. Dengan melibatkan perusahaan lokal, uang yang berputar tetap berada di dalam negeri. Tenaga kerja lokal mendapatkan pengalaman dan keterampilan baru. Dalam jangka panjang, ini menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Filipina melihat ini sebagai contoh bagaimana pembangunan infrastruktur bisa sekaligus menjadi alat untuk memperkuat ekonomi domestik. Semua faktor ini jika digabungkan menciptakan satu gambaran besar. Indonesia tidak hanya membangun jalan, pelabuhan, atau bandara. Indonesia sedang membangun sistem yang terintegrasi. Sebuah ekosistem yang memungkinkan pergerakan manusia, barang, dan informasi menjadi lebih efisien. Dan yang paling penting, sistem ini dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah, bukan hanya pusat-pusat ekonomi. Hal inilah yang membuat Filipina mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Ini bukan tentang siapa yang lebih maju atau lebih hebat. Ini tentang siapa yang memiliki model yang paling relevan dengan kebutuhan mereka. Dalam banyak hal, Indonesia menawarkan jawaban yang lebih sesuai untuk tantangan negara kepulauan. Tentu saja, ini bukan berarti negara lain tidak memiliki keunggulan. Malaysia misalnya tetap memiliki banyak pencapaian dalam hal kualitas hidup, pendidikan, dan infrastruktur perkotaan. Namun dalam konteks tertentu, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan konektivitas antar wilayah, pendekatan Indonesia terasa lebih dekat dengan realitas yang dihadapi Filipina. Pada akhirnya, apa yang sedang terjadi ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Dunia tidak lagi melihat Indonesia sebagai negara yang tertinggal dalam pembangunan. Sebaliknya, Indonesia mulai dilihat sebagai salah satu contoh bagaimana negara berkembang bisa melompat ke depan dengan strategi yang tepat. Ada 3 pelajaran besar yang bisa kita ambil dari fenomena ini. Pertama, infrastruktur bukan hanya tentang membangun fisik, tetapi tentang menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat. Kedua, tidak ada satu model pembangunan yang cocok untuk semua negara. Setiap negara harus menemukan pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Dan ketiga, Indonesia saat ini sedang menulis ulang narasi mereka sendiri di mata dunia. Apa yang dulu dianggap mustahil, kini mulai menjadi kenyataan. Apa yang dulu dipandang sebelah mata, kini mulai diperhitungkan.
Dan mungkin tanpa banyak disadari, Indonesia sedang bergerak menuju posisi yang lebih penting di kawasan ini. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah benar-benar menyadari perubahan ini, atau justru negara lain yang lebih dulu melihat dan mempelajarinya? Karena jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, ketika dunia kembali bertanya tentang siapa yang memimpin pembangunan di Asia Tenggara, jawaban yang muncul tidak lagi sama seperti sebelumnya. Indonesia tidak hanya akan disebut, Indonesia akan menjadi acuan. Dan ketika itu terjadi, kita akan melihat bahwa semua yang sedang dibangun hari ini bukan sekadar proyek, ini adalah fondasi masa depan.